Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mapel KN1. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang struktur kepengurusan NU. Yang kita bahas pertama, struktur dan bagan organisasi NU. Jadi nanti kita bicarakan struktur NU itu mulai dari atas sampai bawah atau dari pusat sampai ke desa. Yang pertama yaitu PBNU, terus PWNU, PCNU dan PCINU, terus MWCNU, pengurus ranting Nahdlatul Ulama, dan yang terakhir pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama. Lah, itu apa toh ada singkatan semua itu ya? Kita bahas satu persatu ya. Struktur NU mulai dari atas itu kan PBNU. Nah, PBNU itu apa? Yaitu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pengurus besar Nahdlatul Ulama ini berkedudukan di ibu kota negara atau Jakarta. Jadi kepengurusan pusat yang ada di pusat ya, itu namanya adalah PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi PBNU itu adalah yang memimpin NU di seluruh Indonesia. Kemudian di bawahnya ada PWNU. PWNU itu apa? Yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Nah, PWNU kedudukannya di mana? Kedudukannya adalah di provinsi. Jadi kalau pusat itu ada di Jakarta atau ibu kota negara, kemudian kalau wilayah ada di provinsi. Yang selanjutnya adalah PCNU dan PCINU. PCNU itu apa? Yaitu pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Kemudian PCINU, kalau PCINU nanti ya. Nah, PCNU dan PCINU itu sejajar. Kenapa sejajar? Karena kalau PCNU itu kedudukannya ada di kabupaten. Sedangkan PCINU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, itu ada di luar negeri. Jadi kalau ada organisasi NU di luar negeri itu namanya adalah PCINU, dan PCINU itu setara dengan PCNU jika di Indonesia. Kalau di Indonesia di kabupaten, tapi kalau di luar negeri namanya PCINU, bukan PBNU, karena PBNU ada di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri namanya PCINU, paham ya? Kemudian selanjutnya MWCNU. MWCNU itu apa? Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Nah, kalau MWCNU ini kedudukannya ada di kecamatan. Nah, jadi kalau PCNU kabupaten, MWCNU di kecamatan. Jadi urut ya, dari pusat sampai nanti ada ke desa. Nah, ini pengurus ranting Nahdlatul Ulama, yaitu kedudukannya ada di desa. Terus yang terakhir pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama. Ternyata ranting juga punya anak ranting ya. Ya, pengurus anak ranting berada di dusun. Dusun itu apa toh Bu? Ya, kalau dalam suatu desa itu kadang kan terpecah menjadi beberapa dusun itu ya. Misalkan kalau Sari itu kan ada Wonosari lah. Sari itu berarti desanya, kalau Wonosari berarti dusunnya. Nah, seperti itu yang namanya dusun. Tadi kita sudah membahas tentang struktur organisasi NU. Kalau sekarang yaitu struktur lembaga kepengurusan NU. Jadi yang di dalam organisasi PBNU, PWNU itu ada apa saja di dalamnya. Yang pertama adalah mustasyar. Kemudian yang kedua ada syuriah, dan yang terakhir adalah tanfidiyah. Jadi di masing-masing kepengurusan, misalkan PBNU itu struktur organisasi di dalamnya yang pertama itu ada mustasar, syuriah sama tanfidiyah. Kemudian di PWNU juga ada mustasyar, syuriah, tanfidiyah. Lah, mustasyar itu apa? Mustasar adalah penasehat. Penasehat itu memberikan nasihat kepada pengurus NU sesuai tingkatannya. Jadi misalkan di PBNU ya ada mustasyar PBNU sendiri. Kemudian di PWNU itu juga ada mustasar PWNU. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua syuriah. Syuriah itu adalah pimpinan tertinggi
Maksudnya bagaimana? Yaitu untuk membina pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan NU. Itu namanya adalah syuriah. Jadi pimpinan tertinggi di NU namanya syuriah. Jadi setiap tingkatan juga ada syuriah PBNU ada, syuriah PWNU ada, syuriah PCNU ada, setiap tingkatan ada semua. Yang terakhir adalah tanfidiyah. Tanfidiyah ini adalah pelaksana. Jadi kalau dikatakan ada ketua NU, lah ketua NU itu berarti yang tanfidiyah ini. Nah, tanfidiyah itu melaksanakan program kerja dan memimpin jalannya organisasi. Jadi misalkan di PBNU itu kan ada mustasyar, ada syuriah lah. Terus ditanyakan lah ketua NU-nya siapa? Ketua NU-nya ya ketua tanfidiyah itu. Paham ya? Jadi yang namanya tanfidiyah berarti pelaksananya, yang biasanya dikenal dengan ketua NU-nya siapa kan gitu lah. Itu berarti yang tanfidiyah. Selanjutnya kita membahas tentang perangkat NU. Perangkat NU yang dibahas di sini adalah badan otonom atau Banom. Jadi kalau kalian dengar Banom NU itu siapa saja kan gitu ya. Nah, kita bahas dulu badan otonom itu apa? Perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perseorangan. Jadi Banom itu adalah berkaitan dengan kelompok tertentu. Nah, Banom NU siapa saja? Ada yang sudah tahu? Ya, ada Jatman. Loh, Jatman ke apa, Bu? Nanti ya. Nah, ini tak kasih garis besarnya dulu. Kemudian JKH, Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor. Kalau ini mungkin sudah pada dengar ya. Kemudian ada IPNU, IPPNU, ISNU, Sarbumusi, Pagar Nusa, dan ada Pergunu. Itu adalah nama-nama Banom NU. Nah, mesti kalian kalau yang tidak tahu Jatman itu apa, JKH apa, Sarbumusi itu apa, ISNU apa. Nah, kita bahas satu persatu ya. Badan otonom yang pertama adalah Jatman. Nah, Jatman itu apa? Iya, Jatman adalah Jam'iyah Atlet Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Nah, sudah paham belum itu? Pasti belum ya. Maksudnya jam'iyah apa itu, Bu? Nah, ini itu adalah membantu melaksanakan kebijakan para pengikut Thoriqoh yang muktabar di lingkungan NU serta membina dan mengembangkan seni hadroh. Jadi Jatman itu adalah melaksanakan kebijakan para pengikut Thoriqoh. Jadi yang mengurusi masalah Thoriqoh di wilayah Nahdlatul Ulama itu adalah Jatman atau Jam'iyah Atlet Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Nah, ini ya. Ini ada muktamar ke-12 dari Jatman itu. Di situ yang berbaju putih. Di sana itu ada Habib Lutfi. Kemudian yang buka acara itu adalah Pak Jokowi, dan kebetulan muktamar tersebut dilaksanakan di Pekalongan, makanya di gambar itu ada Pak Ganjar ya. Nah, di situ Pak Ganjar mendampingi dalam pembukaan muktamar 12 di Pekalongan. Banom yang kedua adalah JKH. JKH itu apa? Jam'iyatul Qurra wal Hufat. Nah, kalau ini adalah yang mengurusi tentang atau melaksanakan kebijakan pada kelompok qori atau qoriah dan hafiz-hafidhoh ya. Hafidh-hafidhoh. Jadi kalau JKH itu mengurusi tentang kelompok qori. Jadi yang ahli qoriah, kemudian hafidh-hafidhoh itu adalah di JKH. Nah, ini pengurus JKH pusat. Jadi ini yang Banom kedua ya, namanya JKH. Banom yang ketiga adalah Muslimat NU. Kalau ini sudah familiar di telinga kalian ya. Muslimat NU itu melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan NU. Jadi yang ngurusi anggota perempuan NU itu adalah muslimat. Tapi nanti juga ada fatayat lah. Kalau muslimat ini usianya sudah dewasa gitu ya. Ini adalah ibu-ibu muslimat Kabupaten Demak. Jadi yang saya munculkan contohnya Kabupaten Demak. Nah, kalau seragamnya seperti itu berarti ibu-ibu muslimat. Jadi bisa kalian
kalian ketahui dari identitas seragamnya ya. Jadi kalau pakaiannya seperti itu, hijau, kemudian kerudungnya hijau, nah itu adalah ibu-ibu muslimat. Nanti Banom yang lain juga punya seragam. Nah, kalian perhatikan satu persatu. Banom selanjutnya adalah Fatayat NU. Nah, Fatayat NU itu melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan muda NU. Nah, kalau tadi Muslimat NU itu kan anggota perempuan NU. Nah, kalau yang perempuan muda itu masuknya di Fatayat NU. Ini sama ibu-ibu. Lah, kalau Fatayat NU seperti itu ya penampakannya. Jadi itu pengurus Fatayat NU di Kabupaten Demak. Jadi saya munculkan di situ. Kalau yang batik berarti pakaiannya batik seperti itu. Kalau pakaian resminya pakai jas seperti yang dipakai Bumis di pojok itu ya. Itu pakai jas hijau, itu berarti Fatayat. Memang sengaja mengambil fotonya yang Bumis karena Bumis juga ikut di organisasi Fatayat NU. Yang selanjutnya adalah GP Ansor. Nah, Banom GP Ansor ini adalah Gerakan Pemuda Ansor. Kalau disingkat jadi GP Ansor. Nah, GP Ansor ini menaungi Banser, Barisan Ansor Serbaguna, yang menjadi salah satu unit bidang garapannya. Jadi kalau kalian mendengar ada Banser gitu ya, Banser berarti ikutnya di Ansor. Nah, kali ini bukan pengurus kabupaten ya, tapi ini pengurus pusat GP Ansor, itu Pak Jokowi sama Gus Yakut. Gus Yakut itu adalah ketua umum GP Ansor di pusat sana. Nah, Gus Yakut ini kemarin itu baru dilantik menjadi Menteri Agama RI. Jadi Menteri Agama Republik Indonesia itu adalah ketua Ansor pusat. Seneng gak ya? Ya, Menteri Agama siapa yo? Yang menaungi sekolah kalian ini, sekolah MTS Al Irsyad itu adalah di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi kalau Menteri Agamanya Gus Yakut, jadi insya Allah sekolah kita juga karena sekolah NU ya mendapatkan imbas yang baik kan gitu ya. Kemudian kalau ini Banser, anggota Banser, jadi namanya Satkorcap. Kalau di Kabupaten Demak ini Banser Demak ya. Nah, itu kepengurusannya. Paham ya untuk GP Ansor ya. Banom selanjutnya adalah IPNU. Kalau IPNU pasti sudah tahu ya. IPNU yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi ini kalau kalian masih muda-muda seperti ini, kalian masuknya dalam IPNU. IPNU itu khusus yang putra, yaitu melaksanakan kebijakan para pelajar putra dan santri putra. IPNU menaungi CBP, Korps Brigade Pembangunan, yang merupakan satgas khusus. Jadi kalau pelajar putra seperti yang putra-putra masuknya ke IPNU. Kemudian kalau santri putra juga masuknya ke IPNU. Kalau nanti yang putri nanti ada organisasi sendiri, namanya IPPNU. Kita bahas yang selanjutnya. Kalau ini adalah pengurus pusat, pimpinan pusat IPNU. Nah, kalau IPNU itu pakainya itu jadi pakai jas juga, jas kebesaran IPNU. Kemudian kalau di situ ada CBP, itu bagian pinggir yang seragamnya agak itu putih kehijauan. Yang pokoknya yang pinggir itu ya, itu namanya CBP. CBP itu adalah satgas khusus dari IPNU. Sampai sini paham ya? Nah, jadi kalau bagi kalian anak-anak putra masuknya adalah di IPNU. Seperti yang saya utarakan tadi, kalau yang perempuan itu masuknya di IPPNU. Ini adalah Banom selanjutnya. IPPNU itu adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, logonya yang itu ya. Kemudian IPPNU melaksanakan kebijakan pada pelajar perempuan dan santri perempuan. Jadi kalau pelajar perempuan dan santri perempuan masuknya ke IPPNU. Kalau putra masuknya tadi kemana? IPNU. Nah, ini sama ya, pengurus pusat itu yang bagian kanan itu yang putri yang pakai jilbab itu adalah pengurus IPPNU. Mereka juga pakai jas sama. Jadi ini pelantikannya bebarengan. Biasanya kegiatan IPNU sama IPPNU itu kadang kegiatannya itu bareng, kadang juga sendiri.
Banom selanjutnya yaitu ISNU. ISNU itu Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Jadi kalau para sarjana NU itu mereka berkumpul jadi satu di organisasi ISNU. ISNU itu membantu melaksanakan kebijakan pada kelompok sarjana dan kaum intelektual. Tadi ya, jadi para sarjana dan para kaum intelektual NU itu mereka bergabung di dalam organisasi yang namanya ISNU. Nah, ini seperti itu ya. Kalau ada pakai jas seperti itu berarti ISNU. Mungkin di Demak juga ada, tapi yang saya tampilkan di sini ini yang pengurus pusat kayaknya ya. Nah, tapi kalian kan bisa memahami, oh nanti kalau ada yang pakai seperti itu berarti organisasi NU, masuknya adalah ISNU. Tadi juga IPNU IPPNU juga saya perlihatkan, Fatayat, Muslimat, Ansor, pakaiannya juga tadi sudah diperlihatkan. Banom yang ke-9 adalah Sarbumusi. Sarbumusi itu Sarekat Buruh Muslimin Indonesia. Nah, itu yang mengurusi atau melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan dan pengembangan ketenaga kerjaan. Jadi kalau para buruh muslim, jadi ternyata buruh muslim itu punya organisasi juga ya, namanya adalah Sarbumusi. Nah, itu seragamnya seperti itu. Kalau ada yang pakai seperti itu, kemudian benderanya biru itu ya, ada tulisannya Sarbumusi, itu berarti adalah organisasi Sarekat Buruh Muslimin Indonesia. Banom yang selanjutnya Pagar Nusa. Pernah dengar Pagar Nusa? Ya, Pagar Nusa itu melaksanakan kebijakan pada pengembangan seni bela diri. Jadi NU itu punya seni bela diri namanya atau tergabung dalam kelompok yang namanya Pagar Nusa. Di MTS Al-Irsyad juga ada Pagar Nusa. Jadi kalau kalian pengen seni bela diri NU, kalian bisa masuknya di Pagar Nusa. Lah ini itu ada kejurcap Pagar Nusa di Kabupaten Demak kemarin lalu ya, itu ya Mas lama. Itu yang lama dulu ya. Ini tak tunjukkan. Jadi ternyata seni bela diri atau pencak silat itu juga ada kejuaraannya. Kalian nanti juga bisa mengikuti. Banom yang terakhir adalah Pergunu. Pergunu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Kalau tadi ada Persatuan Sarjana ya, sekarang juga ada Persatuan Guru. Jadi guru-guru NU itu punya organisasi namanya Pergunu. Nah, Pergunu itu melaksanakan kebijakan pada guru-guru Nahdlatul Ulama. Nah, Pergunu itu kalau ada yang pakai seragam seperti itu berarti mereka masuknya di Pergunu. Itu adalah Pergunu Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu guru memakai seragam organisasi Pergunu. Nah, inilah tadi badan otonom yang ada di NU. Jadi banom-banom NU semuanya masuk di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi semuanya punya peran masing-masing. Kalau kalian silahkan aktif di IPNU IPP NU. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bumi mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.